Salam planter Indonesia. Kali ini dalam kondisi Indonesia yang bagi perusahaan kelapa sawit merupakan kondisi terburuk dari beberapa tahun ke belakang. Badai ekonomi yang menghantami Indonesia juga berimbas kepada kondisi perusahaan kelapa sawit khususnya. Apalagi perkebunan-perkebunan atau PT-PT yang kecil sampai dengan PT yang besar juga mendapatkan imbas yang luar biasa. Di mana harga CPO yang sekarang diusahakan mengalami penurunan, apalagi di sampai akhir tahun 2019. Di tahun 2020 sudah mulai naik, namun sampai sekarang pada hari ini Juni juga mulai turun lagi. Hal ini sangat berimbas sekali terhadap pendapatan perusahaan. Pendapatan perusahaan yang berkurang juga akan berpengaruh terhadap beberapa kebijakan dari perusahaan itu sendiri. Salah satunya adalah pengetatan biaya-biaya luar biasa. Sehingga atas nama The Brondol, di luar dari bahwa saya sekarang bekerja di perusahaan swasta, namun The Brondol juga bersama dengan para karyawan juga, bahwa pada hari ini bahwa sebuah perusahaan besar itu adalah dihadapkan antara biaya dengan hasil yang tidak sepadan. Kenapa? Pertambahan pengeluaran dalam bentuk penggajian karyawan setiap tahun meningkat, tapi tidak diimbangi dengan penjualan CPO dengan harga yang semakin meningkat secara signifikan. Hal ini akan berimbas banyak terhadap kebijakan-kebijakan perusahaan, penundaan pembayaran, kemudian penundaan beberapa pekerjaan dan hanya fokus pada beberapa pekerjaan saja. Merupakan suatu hal yang sangat-sangat masuk akal demi mempertahankan sebuah perusahaan itu sendiri. Mungkin beda dengan kondisi petani kelas masyarakat. Perusahaan dibebankan oleh biaya umum yang luar biasa besar, yang angkanya fixed cost-nya juga sangat besar. Sehingga bahwa perusahaan sawit kalau dilogikakan di dalam sebuah pernyataan beberapa orang bahwa penanaman kelapa sawit masyarakat saja untung, kok perusahaan nggak bisa untung. Nah, bedanya di sini. Adanya biaya umum yang dibebankan oleh pada perusahaan ini menjadi biaya yang sangat besar angkanya. Karena bahwa sekarang begitu dengan karyawan upah minimum regional UMR atau UMK-nya setiap tahun meningkat, tapi tidak diimbangin dengan penjualan CPO yang harganya semakin meningkat secara signifikan. Hal ini semakin lama semakin jomplang. Maka begitu bapak-bapak atau ibu-ibu yang bekerja di perusahaan, sekarang kok beda ya kondisi perusahaannya? Ya memang beda, karena memang pendapatannya perusahaan itu semakin berkurang dengan harga CPO yang semakin turun. Tidak diimbanginya dengan kenaikan harga CPO tersebut, maka biaya juga tidak bisa berkurang. Karena bahwa di dalam sistem perkebunan kelapa sawit itu ada rasio. Apakah orangnya bisa dikurangi? Tidak bisa. Karena sudah ada rasionya yang bisa melakukan sebuah roda pekerjaan di dalam sebuah perusahaan. Maka angkanya nggak bisa dikurangi. Maka tantangan dari perusahaan-perusahaan sekarang adalah mekanisasi yang gunanya adalah untuk menekan penggunaan tenaga kerja. Bukan menekan, tapi mengefisienkan penggunaan tenaga kerja. Karena bahwa memang nggak bisa dipungkiri, kenaikan biaya tenaga kerja ini yang tidak diikuti dengan signifikasi kenaikan CPO membuat perusahaan juga memberikan sebuah harus menerapkan sebuah inovasi baru yang akan mengefisiensikan biaya itu sendiri. Semoga gelombang badai untuk perusahaan kelapa sawit sudah mulai berkurang di tahun-tahun mendatang. Semoga akan jauh lebih bagus lagi kondisinya, sehingga bahwa di tahun 13 tahun saya bekerja di perusahaan ini, intinya seperti ini. Semakin besar perusahaan, semakin keuntungan semakin banyak, maka kemakmuran karyawan juga akan semakin ditingkatkan. Itu udah pastinya. Karena misalnya ada permintaan-permintaan, jangankan untuk permintaan untuk sarana yang lainnya, untuk merawat sawitnya saja pengurangannya juga dilakukan. Ini kan udah luar biasa. Perusahaan juga mengurangi pembelian pupuk yang merupakan biaya perawatan 60% dari total biaya perawatannya juga dikurangi. Hal ini juga sangat pasti sekali akan berimbas kepada pendapatan perusahaan. Pengurangan ini bukan tanpa alasan, bahwa pengurangan ini sekali lagi cash flow ataupun akuntabilitasnya dari keuangan perusahaan juga sekarang sudah mulai tertekan dengan adanya pendapatan yang semakin menurun akibat murahnya CPO di pasaran kita sekarang. Hal ini juga efek dari
adanya black campaign sehingga beberapa negara Eropa juga menutup pintu untuk ekspornya Indonesia ke mereka. Oleh karena itu para planter semuanya, mari kita berdoa bersama-sama semoga sawit Indonesia tetap jaya dan penjualan CPO juga semakin meningkat harganya. Kalau tidak meningkat akan menjadi efek yang luar biasa kepada kita. Semoga pemerintah juga bisa menerapkan kapan akan B30, B50 sampai B100 nantinya akan mendongkrak harga CPO di pasaran kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Intinya marilah kita berdoa bersama-sama semoga badai ini bisa cepat berlalu sehingga petani dan perusahaan semuanya sama-sama jaya di dalam membina sebuah hubungan kerjasama di dalam bidang kelapa sawit ini. Terima kasih, salam planter Indonesia.